ada sayap-sayapnya. Kalian mau tahu lebih lanjut gimana sih penerapan dari hukum fluida ini? Selanjutnya bakal dijelasin sama teman aku. Halo semuanya, aku temannya Farah. Di sini aku bakal ngejelasin tentang penerapan hukum fisika pada pesawat terbang. Nama aku Muhammad Raffi Vivaldi dengan NIM 1214026. Kalian tahu nggak sih pesawat komersial itu beratnya rata-rata 150 ton. Tapi dengan rata-rata berat 150 ton mampu mengudara dengan menerapkan hukum fisika. Sehingga mampu mengudara karena memanipulasi gaya yang bekerja padanya. Pada saat pesawat berada di darat, posisi pesawat hanya dipengaruhi oleh gaya sembarang dan gaya gravitasi yang menarik pesawat menuju inti bumi. Nah, untuk pesawat itu mampu untuk terbang, diperlukan gaya angkat yang lebih besar daripada gaya gravitasinya, sehingga pesawat mampu mengudara. Halo semuanya, aku Vanessa Triana Putri, NIM 122222005 akan menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume yang memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Sedangkan fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan, contohnya seperti zat cair dan gas. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan kalau pesawat itu mampu terbang karena memanipulasi gaya yang bekerja padanya, mulai dari gaya angkat dan gaya gesek yang bekerja. Nah, pada bagian pesawat, khususnya pada bagian sayap pesawat, itu dimanipulasi bentuknya sehingga mampu menerapkan hukum Bernoulli. Kenapa hukum Bernoulli? Karena pada bagian pesawat itu, dengan menerapkan hukum Bernoulli, jika tekanan pada bagian bawah itu lebih besar dibandingkan tekanan bagian atas, sehingga mampu menciptakan gaya angkat ke atas oleh benda tersebut. Lanjut aja kita ke bagian materinya. Gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, untuk menciptakan daya angkat pesawat tersebut, itu diakali oleh para peneliti untuk membuat desain sayap pesawat itu melengkung, tapi bagian bawahnya itu mendatar untuk menerapkan konsep hukum Bernoulli. Ketika tekanan itu ketika kecepatan itu lebih besar, maka tekanannya itu lebih kecil. Dan sebaliknya, jika tekanan itu lebih besar, maka kecepatannya harus kecil. Nah, maka dari itu, ketika pesawat bergerak maju, molekul udara yang menabrak sayap pesawat pada bagian atasnya akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan kecepatan pada bagian bawahnya. Itu disebabkan oleh bentuk lengkungan yang ada di bagian sayap atas pesawat, sehingga tekanan pada bagian bawah pesawat itu lebih kecil dibandingkan tekanan pada bagian atasnya. Nah, dari hal tersebut, terciptalah daya dorong ke atas, sehingga pesawat mampu mengudara dengan kecepatan tertentu dan mampu melesat ke atas mampu untuk mengudara. Penerapan dari hukum Bernoulli atau fluidodinamis, ketika benda memiliki suatu kecepatan yang lebih besar, maka nilai dari tekanan pada benda tersebut lebih kecil karena kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga pesawat yang memiliki tekanan pada bagian sayap bawahnya itu lebih besar mampu mengudara atau memiliki gaya angkat yang lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Gitu guys. Pada percobaan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli, di mana alat yang kita gunakan adalah 2 buah buku, 1 lembar kertas, dan 1 buah sedotan. Langkah pertama adalah meletakkan 2 buku di antara dengan jarak tertentu, kemudian meletakkan kertas di antara 2 buku tersebut, sehingga ada rongga di bagian bawah sebelah sini, dan praktikan akan meniupkan dari arah bawah. Pada percobaan kali ini, kertas yang ditiupkan oleh praktikan pada bagian bawah itu menghasilkan suatu kecepatan, sehingga tekanan yang ada di bawah sesuai hukum Bernoulli itu semakin kecil, sedangkan tekanan pada bagian atas itu tetap sama, sehingga kertas di bagian atas, sehingga kertas ini mengarah ke bawah.
Tadi kan perhatikan sudah melakukan suatu percobaan, di mana percobaan tersebut kita membuktikan dari hukum Bernoulli, jika suatu benda diberikan kecepatan, maka tekanan pada benda tersebut akan semakin kecil. Pada bagian pesawat komersial itu dibentuk dengan pola bagian bawahnya itu datar, sedangkan pada bagian atas itu melengkung. Itu dikarenakan untuk menghasilkan kecepatan pada bagian pesawat, bagian atasnya itu semakin tinggi, sedangkan bagian bawahnya itu tetap sama, tetap konstan. Karena kecepatan bagian atas itu semakin tinggi, maka tekanan pada bagian atas itu semakin kecil, sedangkan tekanan pada bagian bawah pesawat itu semakin besar. Daya angkat pada pesawat itu dapat terjadi karena model dari sayap pesawat itu seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi dari model sayap pesawat. Nah, gimana nih? Udah jelas kan penjelasan dari kawan aku yang sebelumnya udah mempraktikkan tentang hukum Bernoulli ini? Jadi, kalian jangan salah lagi ya kalau pesawat itu bisa terbang bukan karena diangkat oleh jin, tetapi karena ada hukum fisika yang bekerja pada sayap. Halo, saya Jihan Nabila akan menjelaskan tentang kondisi gaya. Ketika pesawat dalam kondisi diam, maka gaya yang bekerja hanyalah gaya sembarang dan gaya tarik gravitasi bumi. Ketika pesawat dalam kondisi mengudara, prinsip fluida Bernoulli, ketika kecepatan lebih besar, maka tekanan lebih kecil. V atas lebih besar dari V bawah dan P atas lebih kecil daripada P bawah. Maka terciptanya gaya angkat ke atas akibat dari hukum Newton 3, di mana aksi sama dengan reaksi. Jadi, tekanan di bawah besar, maka gaya angkat ke atas semakin besar. Halo semuanya, nama aku Muhammad Rivaldo Herman Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 122140037. Di sini aku ingin menjelaskan tentang contoh soal. Diketahui kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang yang sedang terbang 60 meter per sekon dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 N per M kuadrat. Kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat adalah P udara sama dengan 1,2 kg per M kubik. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal, dapat diperoleh informasi-informasi seperti berikut. 1. Kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang, FB sama dengan 60 meter per sekon. 2. Gaya ke atas yang diperoleh, PB dikurang PA sama dengan 10 N per M kuadrat. 3. Massa jenis fluida udara, P udara sama dengan 1,2 kg per M kubik. Hingga didapatkan persamaan Bernoulli-nya adalah PA ditambah setengah PVA2 ditambah PGHA sama dengan PB ditambah setengah PVB2 ditambah PGHB. PB dikurang PA sama dengan setengah PVA2 dikurang setengah PVB2 ditambah PGHA dikurang PGHB. Pesawat berada pada ketinggian yang sama, HA sama dengan HB. Sehingga PB dikurang PA sama dengan setengah PVA2 dikurang setengah PVB2. PB dikurang PA sama dengan setengah VA dalam kurung FA2 dikurang VB2. Menghitung kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat FA. PB dikurang PA sama dengan setengah P dalam kurung FA2 dikurang FB2 itu kurung, sehingga didapatkan 10 sama dengan 0,6 dalam kurung FA2 dikurang 3600. 0,6 FA2 sama dengan 10 plus 2160 FA2 sama dengan 2170 dibagi 0,6 sama dengan 3166,67. FA sama dengan 60,14 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam percobaan kali ini. Ada beberapa kelebihan dalam percobaan kali ini, yaitu alat yang mudah digunakan dan murah biaya, contohnya sedotan dan styrofoam. Yang kedua, yaitu penerapan konsep yang sederhana, namun tetap mampu menjelaskan konsep fluida Bernoulli yang bekerja.
Ketiga adalah waktu pengerjaan yang digunakan tidak terlalu lama dan relatif lebih singkat. Adapun kekurangan dari percobaan ini yaitu alat yang digunakan merupakan alat ciptaan sendiri. Selanjutnya adalah alat yang diciptakan tidak dapat memenuhi persamaan perhitungan, namun hanya sekedar konsep. Yang ketiga adalah kurangnya kejelasan mengenai kecepatan angin yang dihasilkan oleh percobaan ini. Jadi nama aku Farah Alfiana Ndirza dengan nomor NIM 122200032. Di sini aku bakal jelasin saran pengembangan dari percobaan-percobaan yang sebelumnya telah teman-teman aku lakukan. Jadi sebaiknya percobaan ini dilakukan dengan alat yang lebih bagus sehingga dapat menghasilkan percobaan yang dapat membedakan antara perbedaan kecepatan angin yang terjadi pada benda. Kemudian, praktikum ini pula dilaksanakan di lab atau ruang tertutup, sehingga tidak ada pengaruh gaya luar pada sistem yang bekerja.